Nah, kalau masalah penjualan, pemasaran gimana Pak? Ada kendala nggak? Kalau selama ini sih kita penjualan aman Pak. Kita nanam pohon durian sekian banyak itu penjualan ibaratnya nggak sampai keluar rumah lah Pak, nggak sampai keluar kebun gitu. Gitu ya. Jadi maksudnya penjualan paling di kebun, mentok-mentoknya ya di rumah Pak, nggak sampai kita ke pasar kemana itu nggak Pak. Kalau paling ada permintaan ya Pak dipaket, langsung dikemas di paket itu nanti diambil sama tukang paketnya gitu Pak. Jadi aman ya, lancar Aman, ya. lancar Pak. Kalau kita langganan ya udah alhamdulillah Pak, ke sini banyak itu. Selama ini kan banyak yang ketipu tuh beli durian, kelihatannya bagus tapi dalamnya aduh nggak enak gitu kan. Gitu. Itu kalau ada yang gitu kira-kira ada nggak kira-kira nih tanamannya atau 100% memang bagus semua? Oh gini Pak, kalau masalah itu jadi yang disayangkan itu pedagang ataupun petani yang model kayak gitu Pak. Jadi orang beli durian itu yang dibeli rasanya. Iya. Kalau rasanya nggak enak ya paling nggak, namanya di dalam kita nggak tahu Pak ya, kadang-kadang ya namanya pinter master pun kayak apa ibaratnya ya kita nggak tahu nama di dalam. Tapi kalau begitu nggak enak ya harus nggak bayar Pak. Oh gitu ya. Iya, Uang nggak kembali enak, gitu. ya, uang kembali ya, gitu. Kalau ya, dijamin ada yang ya. sengaja apalagi Pak beli durian biasanya ya ini ya mohon maaf ini. Iya. Kadang-kadang di tepi jalan atau di pasar gitu durian ditaruh di dunaan gitu Pak ya. Ya Harus beli dilinjing, semua gitu harus ya. dibeli semua. Itu nanti 10 yang enak 3 biasanya gitu ya. Begitu dibelah di situ enak, dibawa pulang nanti jadi sampah, nggak enak. Gitu. Nah, itu sebenarnya kan ada faktor kesengajaan Pak kalau seperti itu. Nah, itu yang saya disayangkan. Kalau saya sendiri ya sampai saat ini Pak, selagi komplain di foto Pak. Kan nggak mesti dimakan di sini. Iya. Kalau ada yang pulang kita dibungkus pengen aman ya dari sini, saya sarankan pakai tepak itu Pak. Dibuka, ditaruh tepak bawa pulang. Jadi kalau nggak enak kan tawan di situ. Tapi kadang orang ada yang mintanya dibawa sama kulit-kulitnya. Tapi begitu nggak enak di foto, oh nah, Pak ini, saya udah tahu Pak itu enak nggak enak tahu. Iya. Jadi langsung kita transfer balik. Kalau masalah ini ada yang gagal apa enggak, itu tetap ada Pak. Ada, Enggak ya. bisa, kita kan hanya sekedar berusaha berupaya dengan perawatan seperti tadi. Cuman berapa persennya itu Ya paling cuma ya. kalau nanti seandainya gagal karena cuaca, itu karena alam, angin kencang, hujan Iya. angin, Sudah di terus luar kendali jatuh kita sebelah, ya. itu sudah di luar kendali kita. Jadi tugas kita itu berusaha aja Pak. Kalau nanti masalah urusan hasil itu enak, apa enggak laku mahal apa tidak, nah, itu sudah kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita jualan itu kalau memang nggak enak kita ganti 100% Pak. Kalau kita kirim luar kota Pak, kan ada ongkos kirim. Iya gimana tuh? Nah kalau itu udah kan jauh? kita pama ke Jakarta itu kalau kita pengen cepat kadang kita pakai JNE atau pos yang kilat, besoknya ini kirim besok nyampe. Oh. Kalau bis kadang-kadang kita harus ngejar ke terminal apa susah. Nah itu udah sampai sana Pak, jegrek mama belinya 5 kilo, ongkos kirimnya udah ketahuan 100.000 loh Pak. Kalau itu sampai ndak enak, kita masih ganti beli duriannya berapa, masih ganti uang ongkos kirim. Jadi malah rugi hitungannya Pak, tapi itu risiko. Orang dagang itu ada rugi ada untung gitu. Soalnya menjaga mutu ya. Ya menjaga mutu dan orang itu biar nyaman Pak, nggak kapok lah istilahnya. Kalau setiap musim durian ya tanpa kita panggil dia akan datang gitu Pak. Kriterianya nggak tuh? Enak nggak enaknya durian itu? Nah, itu loh, Takutnya nanti enak bilang nggak enak itu loh. Gitu loh Pak. Masalah gitu. Kriteria enak sama nggak enak itu harus tergantung penikmatnya juga Pak. Nah, kriteria enak sama nggak enak Pak. Ada durian itu menurut saya itu 80%. Tapi dimakan orang saya tanya, gimana? Wih enak banget Pak. Nah, itu biasanya orang-orang pemula Pak. Dia baru lidahnya baru awal-awal makan durian premium seperti duri hitam. Misalnya seperti saya makan dulu sangat enak itu, padahal ketemu temen lagi yang enak itu yang bagaimana, oh yang ini ya setelah kita makan ini baru bisa membedakan. Tapi itu jarang sekali Pak ya. Pokoknya udah mateng, manis, rasanya enak ya kemakan enak. Orang bilang rata-rata gitu. Tapi yang susah lagi gini Pak. Ini pengalaman. Iya. Kita kadang-kadang di situ ada jaminan. Beli di pinggir jalan. Kalau nggak enak nggak bayar Pak, nggak bayar. Begitu kita makan Pak, durian itu nggak enak. Ya bener-bener nggak enak lah. Kita masa enak bilang nggak enak. Begitu mana Pak penjualnya Pak dijajal gini dimakan. Enak gini kok nggak enak. Nah kita nggak, itu kan kita nggak mungkin lah Pak berdebat dengan itu. Ya paling-paling orang bayar tapi besok udah nggak mau datang lagi. Biasanya gitu Pak. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Iya. Jadi sebenarnya tuh nggak enak. Dia juga tahu nggak enak. Tapi kalau udah ngomong, oh enak lah, yang enak gimana? Orang gini kok nggak enak terus dimakan gitu. Biasanya gitu. Wah ini ya repot. Ya akhirnya ya kita nyerah Pak. Dibayar tapi paling besoknya nggak datang lagi. Ya kita
enak ya enak, nggak enak gitu Pak. Harus jujur. Kalau jujur beneran, jangan cari-cari alasan gitu. Makanya orang yang kesini tuh Pak biasanya balik lagi. Kayak durian ini loh kan buahnya lebat sekali ya, banyak sekali. Ini karena memang sudah musimnya bagus, jadi cuacanya atau memang karena perawatan yang benar-benar bagus gitu. Itu sebenarnya gini Pak, kalau saya mau ngomong jujur-jujuran Pak ya. Sebenarnya Pak, itu banyak teman-teman juga kita komunitas petani durian itu ada yang memang kalau begitu berbuah banyak gini, oh ini karena ini. Jadi dia memberikan alasan, memberikan istilahnya pembuktian bahwa ini karena pupuk ini, karena pupuk. Nah, sebenarnya gini Pak, itu kita rawat. Ya, kita rawat. Masalah nanti nyandel enggaknya itu juga sebenarnya enggak mesti kita sudah yakin karena perawatan. Memang kewajiban kita ngerawat tadi Pak. Biar master kayak apapun, hurduk jemah wage lah kalau orang bilang, hurduk jemah wage. Udah master. Itu Pak, kalau memang nanti cuaca udah alam terus terubus, itu kadang-kadang kalau terubus rontok. Itu juga Pak, saya sudah membuktikan. Ada yang terubus itu rontok, ada yang enggak rontok. Kayak gini Pak, teman-teman sepantaran ini, itu banyak yang rontok. Saya enggak rontok. Perawatan juga sama saya sama. Nah, itu terus gimana Pak? Jadi kalau saya sendiri gini Pak. Pokoknya kita rawat, ya itu tadi kita serahkan. Kalau serahkan ya serahkan bener-bener. Kalau kita rawat gitu ya. Kalau memang rontok ya kita akui rontok gitu aja. Nggak usah kita itu banyak alasan ya rontok ya karena alam atau karena memang belum rezeki gitu aja. Kalau saya gitu. Begitu juga dengan durian ini nanti bisa enak apa enggak. Mungkin Pak Kusmin lihat YouTube itu buka durian pasti yang wow. Begitu buka apalagi berdagang gitu. Sebenarnya enggak gitu juga Pak, tetap ada risiko biar teman-teman enggak kaget. Kegagalan rasa itu juga ada dalam satu pohon aja, itu rasanya berbeda-beda Pak, apalagi lain pohon. Cuma kalau kita rawat, kita itu biasanya itu bisa dikurangi Pak. Tapi kalau saya sendiri tetap ada gagal Pak, walaupun sekian persennya. Tapi beda kalau nggak dirawat memang bisa gagal total gitu aja Pak. Tapi itulah ya Pak. Nggak ada yang masalah. Kita belajar terus juga kok Pak. Mas Agus ya, terima kasih setelah berbagi ilmu dan pengalaman sama-sama, dalam perduriannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman kita semua. Nah nanti Pak, ya ini pesan buat teman-teman petani durian. Jangan lihat manisnya saja, jangan lihat panennya saja, tapi lihat perjuangannya ya. Kalau mau nanam durian siap-siap untuk perjuangan dulu selama 4-5 tahun Pak. Dari mulai tanam sampai panen itu bukan waktu yang pendek, 4 tahun. Lihat prosesnya baru tanam. Bisa prosesnya, ada ilmunya baru tanam gitu. Terima kasih, salam pertanian buat seluruh petani Indonesia. Terima kasih.